Jakarta itu tetap akan mengcover itu, karena Jakarta punya ruangnya. Untuk itu ada yang disebut segmen PUBP, Pemda, peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Jadi tetap akan di-cover di sana. Jadi siapapun yang kemudian misalnya belum teraktivasi, Jakarta akan memberikan pelayanan yang sama. Membantu puskesmas pada titik terbawah yang dimiliki oleh DKI Jakarta. Ini sebagai salah satu sampel, dan saya terus terang surprise, kondisinya bersih, rapi, dan tadi hampir kepada semua klien yang datang, saya tanyain satu-satu apakah kemudian pelayanannya baik atau tidak. Hampir semuanya memberikan respon yang positif, apalagi ini kan di tengah perkampungan masyarakat yang pasti persoalan kesehatan itu menjadi kata kunci yang utama. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, Jakarta sekarang ini mempunyai 31 rumah sakit RSUD, punya 44 puskesmas kecamatan, kurang lebih 292 yang puskesmas pembantu yang seperti ini. Jadi dalam hal yang berkaitan dengan kesehatan, maka Jakarta cukup mempunyai infrastruktur yang sangat baik. Dan dalam kesempatan ini saya juga tadi menanyakan kira-kira berapa yang di-cover puskesmas pembantu yang seperti ini. Kurang lebih adalah 35.450 jiwa yang ada di sini. Dan setiap hari kunjungannya kurang lebih 96, dan di tempat yang seperti ini juga menjadi ujung tombak dari pasukan putih yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta. Sehingga dengan demikian, teman-teman sekalian, Jakarta bersyukur termasuk yang seperti ini juga memiliki 13 posyandu, bahwa hal yang menyangkut kesehatan yang paling basic, paling elementer yang dibutuhkan masyarakat itu dapat terpenuhi dengan baik. Dan dalam kesempatan ini saya juga ingin menjelaskan hal berkaitan dengan PBIJK. Seperti kita ketahui bersama, dengan keputusan Menteri Sosial per 1 Februari 2026, kalau di Jakarta dihitung berapa yang kemudian perlu direaktivasi atau sudah atau belum, kurang lebih 270.000 peserta yang terdampak. Saya sudah menyampaikan kepada Ibu Kepala Dinas dan kepada jajaran kesehatan yang ada di Jakarta, apakah reaktivasi ini berjalan baik atau tidak, tetapi pemerintah Jakarta tetap harus hadir untuk kemudian mengatasi, menanggulangi kalau masyarakat yang katakanlah dari 270.000 itu terkena, pemerintah Jakarta harus memberikan pelayanan yang sama, tidak ada berkurang, termasuk untuk penyakit-penyakit yang berat yang diderita oleh masyarakat, dan juga kalau harus rawat inap, cuci darah, operasi katarak, layanan rutin lainnya, sehingga kita akan tetap lakukan. Dan sekali lagi, kami menunggu mutakhir datanya dari Kemenko PMK, Kementerian Sosial, tetapi yang jelas Jakarta dalam hal ini tetap memberikan pelayanan yang tidak berkurang bagi masyarakat yang harus diaktifasi kembali. Itu yang ingin kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan, kami persilakan. Kita itu tetap akan mengcover itu, karena Jakarta punya ruangnya. Untuk itu ada yang disebut segmen PUBP,
peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Jadi tetap akan di-cover di sana. Jadi siapapun yang kemudian misalnya belum teraktivasi, Jakarta akan memberikan pelayanan yang sama. Yang lainnya? Cukup? Untuk reaktivasi tadi Pak, masyarakat ikut dibantu bagaimana nanti dari Dinas Kesehatan sendiri? Silakan Bu Kadis. Izin Pak Gubernur menambahkan bahwa untuk masyarakat yang memang membutuhkan layanan-layanan yang darurat segera atau layanan-layanan yang tidak bisa berhenti seperti cuci darah atau harus dirawat segala macam, maka ketika dinonaktifkan PBIJK-nya kita akan alih segmenkan ke PD Pemda untuk ikut segmen yang dibayarkan oleh Pemda. Tetapi kalau tidak emergensi, maka kita akan bantu untuk melakukan reaktivasi kembali PBIJK-nya. Tentu nanti sesuai prosedur akan melalui dinas sosial, dilakukan ground checking terlebih dahulu. Kalau tetap masuk di desil 1 sampai 5, maka akan direaktivasi kembali seperti itu. Baik, nggak ada lagi? Prosedurnya tetap pengaktivasian sebetulnya bisa dilakukan di puskesmas karena Jakarta sudah UHC, sebenarnya sudah universal health coverage-nya sudah di atas 99%. Jadi ketika memang betul-betul membutuhkan layanan emergensi, rumah sakit bisa langsung berkoordinasi dengan puskesmas tempat domisili yang peserta dan reaktivasinya atau alih segmennya bisa dilakukan langsung di puskesmas. Tetapi kalau untuk kondisi sekali lagi ketika bukan emergensi, maka ada mekanisme lain bisa dilakukan reaktivasi melalui dinas sosial. Jakarta, hal yang berkaitan dengan P3K maupun PJLP tetap dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Jadi bukan kemudian yang tidak dibutuhkan, sesuai dengan kebutuhan seperti saat ini ketika terjadi hujan terus-menerus, jalan-jalan berlubang, kami sudah memutuskan untuk menambah PJLP Bina Marga. Baik, kalau tidak ada lagi, prinsipnya pemerintah Jakarta mensupport, mendukung apapun yang menjadi keputusan Bapak Presiden. Tetapi dalam mendukung itu tentunya semua tahapan yang perlu dilalui harus dilalui. Termasuk seperti kita ketahui bersama bahwa bekas kedubes Inggris itu memang sejak tahun 2016 masuk sebagai cagar budaya. Dan untuk itu ya nanti harus diselesaikan. Dan akan duduk bareng pemerintah pusat dengan pemerintah DKI Jakarta dan juga instansi terkait. Baik. Soal kemarin ada 3 siswa. Siapapun yang melakukan tindakan itu sudah tindakan kekerasan, saya minta untuk diambil tindakan tegas. Nggak ada kompromi untuk itu. Pak Gub, soal fenomena manusia gerobak biasanya di bulan Ramadan, Pak Gub, nanti akan ada penertiban atau seperti apa, Pak? Ya, Jakarta sekali lagi tentunya kami menginginkan bahwa Jakarta aman, nyaman, masyarakatnya bahagia, dan kemudian juga kalau memang ada pendatang yang seperti ini ya pasti kami tertibkan untuk kebersihan bersama Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.